Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kisah dari negara RRC yang cukup terkenal. Bagaimana seseorang yang sudah menghabisi 7 korban bersembunyi dan setelah 20 tahun berhasil ditangkap polisi berkat CCTV yang memiliki sistem sangat canggih. Republik Rakyat Cina atau RRC terletak di Asia Timur dengan ibu kota Beijing. Jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar jiwa dan terdiri dari 23 provinsi. Di Departemen Kepolisian dalam banyak negara biasanya menggunakan anjing untuk membantu investigasi. Namun di RRC polisi menggunakan angsa. Angsa dianggap memiliki sensitivitas suara yang lebih tajam daripada anjing. Angsa-angsa ditugaskan di pos-pos penjagaan untuk memantau suara aneh. Misalnya jika akan terjadi pencurian, maka angsa akan berkotek memberikan sinyal. Negara ini juga menegakkan keadilan termasuk hukuman bagi pelaku korupsi. Presiden Xi Jinping sendiri mengatakan, sediakan 100 peti, 99 untuk mereka yang korupsi dan 1 peti untuk saya jika saya sendiri melakukannya. Kisah ini dimulai dari kota Zhejiang, Provinsi Jiangxi dengan 2 tokoh Fa dan Lao. Mereka bertemu pada tahun 1993 saat Lao berusia 19 dan Fa berusia 29 tahun. Sejak saat itu keduanya menjadi sepasang kekasih. Lao lahir tahun 1974, bungsu dari 5 bersaudara. Waktu masih sekolah dia dikenal pandai, cantik dan baik hati. Setelah dewasa dia menjadi guru. Pada saat datang di pernikahan temannya dia bertemu dengan Fa. Fa bungsu dari 7 bersaudara, berasal dari keluarga sangat miskin dan tinggal di lingkungan yang kumuh. Sikapnya kasar dan sulit diatur. Pada umur 15 tahun dia sudah merampas harta orang, sehingga dihukum 3 tahun. Setelah itu dia bolak-balik masuk penjara dan total menjalani hukuman 8 tahun sejak masa remajanya. Setelah keluar dari penjara, dia menikah dan memiliki 1 anak. Sayangnya, Fa kemudian bercerai dengan istrinya. Tak lama setelah perceraian itu, dia datang ke pernikahan temannya. Di sanalah dia bertemu dengan Lao. Sejak itu mereka saling jatuh cinta dan memutuskan menikah. Melihat latar belakang Fa, tentu keluarga Lao menentang. Lao kemudian lari dari rumah agar bisa menikah dengan Fa. Sejak pernikahan itu, Lao sering bolos kerja sehingga dikeluarkan dari tempatnya mengajar. Gaya hidup Lao pun berubah mengikuti Fa. Senang berfoya-foya. Untuk menyambung hidup, Lao berbisnis tapi gagal. Karena tidak punya uang, mereka berdua mencari jalan bagaimana mendapat uang banyak dengan cepat. Dan Fa tahu itu. Hanya 1 cara, merampas harta orang lain. Maka strategi pun dimulai. Lao melamar bekerja di sebuah bar karena di tempat itulah banyak orang berduit. Dengan kecantikannya dia bisa menggait orang kaya. Begitu korban sudah akrab dengan Lao, dia mengajaknya datang ke apartemen mereka. Di sana Fa sudah menunggu. Intinya Lao bertugas mencari mangsa dan Fa menghabisinya. Korban pertama, sebut saja A, seorang pengusaha kaya, berhasil dibawa Lao ke apartemennya. Begitu sampai di apartemennya, Fa sudah menyambut dengan todongan sajam. Kemudian mengikat korban, mengambil uang dan barang-barang berharganya. Merasa tidak puas karena cuma sedikit, Fa dan Lao memaksa korban menunjukkan tempat tinggalnya agar mereka bisa mengambil lebih banyak lagi. Namun korban menolak, mengkhawatirkan keselamatan istri dan anaknya. Karena itu dia dihabisi. Setelah itu mereka mendatangi rumah korban. Alamatnya didapat dari KTP yang ada di dompet korban. Sampai di rumah korban, mereka mengambil uang dan barang-barang berharga lainnya, total sekitar 350 juta rupiah. Setelah itu, mereka menghabisi istri dan anak korban yang baru berusia 3 tahun, tanpa belas kasihan sedikit pun. Ketika polisi menginvestigasi, mereka mendapat informasi terakhir korban ada di sebuah bar. Ketika polisi melakukan penyelidikan di bar tersebut, ternyata pegawai yang bernama Jenny hari itu tiba-tiba menghilang. Setelah diselidiki, ternyata nama palsu. Nama yang sebenarnya adalah Lao Ringzi. Maka polisi menyebar foto Fa dan Lao di berbagai media massa.
Mengetahui dirinya menjadi buronan, Lo dan Fa melarikan diri ke provinsi lain. Setahun di tempat yang baru, lama-lama uang mereka habis. Pada tahun 1997, kedua orang itu pun kembali ke tempat semula untuk merampok lagi. Lo ingat salah seorang temannya di bar tempat dia bekerja dulu ada yang cukup berduit. Sebut saja korban B. Maka suatu malam ketika B kembali ke apartemennya, diam-diam Fa dan Lo mengikuti. Lalu menculiknya dan dibawa ke apartemen mereka. Ternyata B tidak punya banyak uang cash karena uangnya di bank. Lo dan Fa membuat perjanjian. Kalau kamu mau mengundang seorang temanmu yang punya uang banyak, kami tak akan menghabisi kamu. Menghadapi situasi yang sangat sulit dan sangat menakutkan, B tidak punya pilihan lain kecuali menelpon temannya untuk datang. Sebut saja korban C. C akhirnya datang juga, begitu sampai langsung diikat dan diancam. Ternyata C juga sama, tidak bawa uang cash banyak, karena uangnya di bank. Esoknya ATM kedua korban diminta. Fa menjaga korban, Lo mengambil uang kedua korban di ATM. Begitu uang sudah di tangan mereka, kedua korban dihabisi tanpa belas kasihan. Setelah itu mereka melarikan diri ke provinsi lain. Pada tahun 1998, dengan modus yang sama, Lo membawa korban lain, sebut saja D. Ketika dipaksa menyerahkan uangnya, korban memberikan kunci mobilnya, mempersilahkan mereka mengambil uang di mobilnya. Ternyata uangnya tidak seberapa banyak. Fa dan Lo meminta dia menelpon ke istrinya untuk membawa uang cash. Dia pun melakukannya. Keesokan harinya istrinya datang membawa uang, naik bis sesuai janji menemui suaminya di sebuah halte. Suaminya akan menunggu di sana. Begitu korban masuk ke mobil, dia kaget. Ternyata yang di dalam bukan suaminya, seorang laki-laki dan perempuan yang dia tidak kenal. Mereka membawanya ke sebuah apartemen. Begitu sampai, dia syok melihat suaminya dalam keadaan terikat. Dia sendiri juga diikat. Mereka berdua memohon untuk tidak dihabisi. Entah kenapa Fa dan Lo membiarkan mereka pergi dengan mengancam kalau berani lapor polisi mereka akan dihabisi. Pada tahun 1999, mereka berdua pergi ke Hefei di provinsi Anhui dan merencanakan hal yang lebih gila lagi. Mereka membeli kurungan untuk menawan korban dan membeli kulkas besar untuk menyimpan korban yang sudah meninggal. Mulailah Lo mencari korban. Dengan modus yang sama, dia berhasil membawa seorang bos bernama Yin Jinhua dan dimasukkan di kurungan. Fa dan Lo memaksa korban menyediakan uang 300.000 yuan atau sekitar 670 juta rupiah. Namun kali ini korban tidak takut pada mereka. Dia mengatakan tidak punya uang, tapi dia bisa meminjam ke teman-temannya. Maka mulailah dia menelpon teman-temannya untuk meminjam uang. Dari sekian banyak yang ditelepon, semuanya menolak. Paniklah Fa dan Lo, karena jika Yin terus menelpon teman-temannya, bisa jadi ada yang curiga dan melapor ke polisi. Korban mengatakan kepada Fa bahwa, "Saya percaya kamu tidak akan berani menghabisi saya." Mendengar perkataan itu, Fa sangat marah. Untuk menunjukkan bahwa dia berani menghabisi orang, dia akan mendatangkan korban secara acak, membawanya ke hadapan Yin dan menghabisinya. Lalu dia menelpon seorang tukang kayu, Lu Zongming, dan memintanya untuk datang dengan berpura-pura akan memesan kursi. Begitu tukang kayu itu datang, Fa langsung menghujani sajam di tubuhnya berkali-kali. Tukang kayu itu pun roboh dan nyawanya melayang. Sungguh kasihan nasibnya. Dengan senang hati dia datang berharap mendapatkan rezeki, justru maut yang menyebutnya. Sadarlah Yin bahwa dia dalam kondisi bahaya. Maka korban menelpon istrinya agar menyediakan uang 300.000 yuan. Mengetahui suara suaminya agak aneh dan meminta uang banyak, istrinya curiga dan melaporkan ke polisi. Mendapat laporan tersebut, polisi menyadari Yin dalam keadaan bahaya. Mereka mendampingi istri Yin. Sesuai saran polisi, istri Yin mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk mengumpulkan uang dengan meminjam kepada teman-temannya.
Sebetulnya ini hanya strategi polisi untuk mengulur waktu. Setelah uang siap, istri korban meminta pelaku menemuinya di sebuah hotel. Namun ketika Fa datang, istri korban tidak ada. Makin paniklah Fa. Dia mengancam akan mendatangi apartemen tempat istrinya tinggal. Mengetahui bahaya yang terjadi pada istri dan anak korban, polisi mengungsikan mereka. Sebagai gantinya, beberapa polisi standby di apartemen tersebut. Fa segera menuju apartemen tersebut, namun sebelumnya dia berpesan kepada Lau. Sayang, jika aku tidak pulang jam 10 malam, mungkin aku ditangkap polisi. Segera habisi Yin, dan setelah itu kamu lari dan bersembunyilah. I love you. Sesampai Fa di apartemen, dia segera masuk dengan menggunakan kunci yang diberikan Yin dan mulai mengambil barang-barang berharga. Polisi yang sudah standby di apartemen langsung mengepungnya. Fa tak kenal menyerah, dia bersembunyi. Kemudian menyelinap, lari keluar dari apartemen. Polisi mengejarnya. Fa terus lari. Polisi dibuat kewalahan. Dengan perjuangan yang berat, akhirnya Fa berhasil didor di kakinya. Benar-benar penangkapan yang sangat dramatis. Kemudian polisi mencari Lau di apartemen yang mereka sewa. Sayang sekali dia sudah menghilang. Di sana hanya ditemukan Yin dan si tukang kayu yang sudah terbujur kaku. Fa pun dijebloskan ke penjara. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di wajahnya. Dalam sidang, hakim memutuskan Fa dengan hukuman paling berat, dicabut nyawanya. Dengan dakwaan merampas harta, menculik, dan menghabisi 7 orang. Pada bulan Desember 1999, 5 bulan setelah mendekam di penjara, hukuman untuknya dilaksanakan. Dia didor oleh pasukan yang diberi tugas melaksanakan hukuman. Namun polisi kehilangan jejak Lau seperti ditelan bumi. Pada tahun 2019, pemerintah China berhasil menemukan CCTV canggih yang bisa mengenali wajah manusia. CCTV ini disebut Facial Intelligence System dan dipasang secara terintegrasi di seluruh wilayah negara itu. CCTV ini bekerja dengan cara merekam 80 titik sentral wajah manusia yang berbeda satu sama lain. Juga mengukur jarak antara kedua mata, mata ke hidung, mata ke mulut, dan lain-lain. Sebelumnya, foto target yang dicari diberi kode. Begitu target tertangkap kamera CCTV, sistem langsung mencocokkannya dengan foto target. Dan hasilnya akan muncul berapa persentase kemiripan wajahnya. Bagaimana jika target sudah dioperasi wajahnya? Tidak akan berpengaruh, karena yang direkam CCTV adalah titik sentral dan jarak organ-organ di wajahnya. Dengan perangkat canggih ini, akhirnya keberadaan Lau bisa terdeteksi oleh CCTV tersebut. Dengan kemiripan lebih dari 97%. Ternyata dia tinggal di Xiamen. Begitu Lau terdeteksi pada 28 November 2019, polisi segera menangkapnya ketika menjaga sebuah toko jam di mall. Pada saat ditangkap, dia menyangkal bahwa dirinya Lau. Saya Sherry, saya tidak tahu siapa itu Lau. Namun ketika dites DNA-nya, dia tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya. Apa saja yang dilakukan Lau selama 20 tahun? Pertama, dia melakukan operasi plastik agar wajahnya tidak bisa dikenali. Namanya diganti dengan Sherry. Dengan identitas dan wajah baru, tidak ada orang yang mengenalinya. Dia aktif di medsos dan cukup banyak followernya. Pekerjaannya memasarkan produk. Banyak pelanggan dan teman-temannya yang menyukainya karena cantik dan ramah. Namun tentunya mereka tidak tahu siapa sebenarnya Sherry. Dia beberapa kali memiliki pacar. Pada awal tahun 2019, dia berpacaran dengan seorang yang memiliki toko jam di sebuah mall. Pacarnya meminta dia mengawasi tokonya. Sejak itu dia bekerja di sana tanpa menyadari bahwa kamera CCTV yang menggunakan Facial Intelligence System menangkap wajahnya. Dalam sidang pengadilan, Lau membela diri sambil menangis mengatakan bahwa dia juga sebenarnya korban. Dia melakukan perbuatannya karena dipaksa Fa. Kalau tidak, keluarganya akan dihabisi. Namun hakim tidak percaya dengan pembelaannya.
Anda sudah dewasa, seorang guru, banyak sekali kesempatan untuk melarikan diri dan melapor ke polisi untuk meminta perlindungan. Kenapa tidak Anda lakukan? Anda terlalu naif. Dua korban yang selamat dan bersaksi juga menceritakan bahwa Lo terlibat dalam aksi yang dilakukan Fa, dan kelihatan sudah berpengalaman. Lo mengatakan bahwa dia akan meminta masyarakat berdonasi jika dananya terkumpul akan diberikan kepada keluarga korban sebagai bentuk rasa simpatinya kepada mereka. Hakim berkomentar, Anda yang melakukan kesalahan, orang lain harus menanggung perbuatan Anda. Istri Lu Zongming, tukang kayu yang menjadi korban, juga datang di pengadilan. Dia merasa lega akhirnya Lo tertangkap. Dia bercerita bahwa Ibu Lu Zongming yang saat itu sudah tua sangat syok mendengar anak satu-satunya dihabisi pelaku. Dia menangis terus hingga matanya buta. Pada tanggal 9 September 2021, hakim menetapkan hukuman paling berat bagi Lo, dicabut nyawanya. Namun Lo mengajukan banding agar hukumannya diperingan. Saat ini dia sedang menunggu hasil bandingnya. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Lo bersalah atau hanya korban? Sekian dulu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.